Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidaqin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya bekal yang sangat diharapkan dari kita selaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya dengan bekal takwa. Dan sesungguhnya dengan ketakwaan inilah yang menentukan derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah berjudul 4 penyebab munculnya sifat sombong dari dalam diri setiap manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 4 penyebab yang dapat membuat orang atau diri kita ini menjadi sombong. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan, marilah kita hindari keempat hal ini. Dan kita terus berdoa tentunya hadirin, agar Allah berikan kekuatan lahir wal batin kepada kita untuk senantiasa taat kepada. Kita hindari sifat ini yang mana pastinya merusak amal ibadah kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim terus-menerus memperingatkan kepada anaknya, wahai anak, jangan pernah sekali-kali kamu menjadi manusia yang sombong. Hal ini juga Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Maksud kami ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardh maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa sebab-sebab sombong ini? Maka ada 4 hal hadirin yang paling tidak menjadi penyebab kita bisa menjadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, yakni kita merasa sudah bertambahnya harta. Orang kalau sudah bertambah harta tanpa disadari seringkali menjadi sifat sombongnya keluar. Itu kalau bukan karena saya yang membantu, tak bisa apa-apa ya. Itu kalau bukan saya yang memberinya, tak bisa apa-apa dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Ziyadatul mal, bertambahnya harta bisa menyebabkan diri menjadi sombong.
Harta inilah hadirin sering menjadi pemicu buat orang-orang yang suka membanggakan diri. Kenapa? Dengan harta dia merasa bisa membeli segalanya. Dengan harta dia bisa berbuat apa saja sekehendaknya sesuai hawa nafsunya. Pendek kata, dengan harta ini dia bisa beli jabatan, dia bisa beli kekuasaan, bahkan dia bisa menghancurkan segalanya. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka sesungguhnya dengan harta ini diharapkan kita bisa membantu orang. Harta ini adalah titipan. Harta untuk bisa sebagainya diinfakkan, disedekahkan, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga kita dapat mengamalkan amal soleh dengan selalu memanfaatkan harta yang dititipkan Allah untuk tidak menjadi sombong. Maka kita infakkan harta kita terutama kepada yang lebih memerlukan. Yang kedua hadirin, tumbuhnya sifat sombong itu karena sebab ziyadatul mansib. Maksudnya bertambahnya kedudukan, artinya bertambahnya pangkat, artinya dapat jabatan lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini sering juga menyebabkan diri manusia menjadi sombong. Lihatlah Fir'aun laknatullah, merasa raja dari segala raja, jadi sombong. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, bertambahnya kedudukan atau jabatan membuat orang menjadi sombong. Maka segala keputusan yang tentunya berpihak pada keadilan, berpihak kepada kebenaran, inilah seharusnya yang dia lakukan. Bukan dengan jabatan malah membuat dia bisa melakukan keadaan sewenang-wenang, melakukan sesuatu yang tidak berkeadilan, dan pada akhirnya alhamdulillah menghancurkan suatu iklim kehidupan, menghancurkan suatu ekosistem yang seharusnya bisa Allah ridho ke atas kehidupan tersebut. Makanya dengan jabatan bisa berlaku adil, kita orang itu nomor satu dipelihara, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, dengan kedudukan sebetulnya, dengan jabatan, dengan kepemimpinan kita bisa berlaku adil, bijaksana, mensejahterakan, mengatur dengan sebaik-baik sedemikian rupa, maka nilai ibadahnya itu satu waktu saja dia lakukan itu mengalahkan ibadahnya rakyat selama 60 tahun. Jadi orang yang dengan jabatan bisa berlaku bijaksana, adil, menenteramkan, mensejahterakan, memakmurkan, nilainya dalam satu waktu itu lebih baik daripada seluruh rakyat beribadah selama 60 tahun. Maka dengan jabatan kita harapkan janganlah sombong, apalagi yang cuma baru sekedar pejabat biasa saja kita, dan itu pun tidak lama. Sebentar lagi kuburan menghampiri kita dan semua dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga hadirin, yang menyebabkan kita bisa menjadi sombong karena ziyadatul ilmi, yakni bertambahnya ilmu. Seringkali orang kalau sudah merasa pandai, lagaklah dia. Kalau berdebat tidak mau kalah, bahkan dia harus kekeh dengan pendirian keilmuannya, sehingga tidak menghargai pendapat orang lain karena merasanya diri lebih baik, lebih pandai dari yang lain. Ana khairu minhu, macam inilah iblis. Dia merasa dirinya lebih baik dari Adam. Ana khairu minhu, maka ini yang disebut orang sombong. Tidak boleh kita
belajar meskipun sudah S1, S2, S3, S4, doktor kita, profesor mungkin seharusnya tidak menyebabkan ilmu kita tuh membentuk diri kita menjadi orang sombong. Kenapa? Karena sejatinya itu pun masih proses kita belajar dan belajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi berpesan, "Utlubul ilmi minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Artinya pintar kita saat ini tidak berarti kita sudah khatam dalam pendidikan itu, manakala kita menjadi orang-orang yang sombong. Seharusnya dengan semakin tinggi ilmu kita, semakin merasa tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, hadirin, yang menyebabkan kita sombong itu adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Seringkali kita kalau sudah merasa taat, saya yang sudah ulang alik ke masjid tiba-tiba melihat saudara kita yang belum sempat ke masjid, lalu dalam hati berkata, kasihan betul dia belum dapat hidayah. Kalau ada terbesit hati kita seperti itu adalah wujud nyata dan tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang sudah Allah berikan hidayah kepada orang itu, maka tak seorang pun yang mampu menyesatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang sudah Allah sesatkan, tutup pintu hatinya, maka tak seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu hadirin, bertambahnya taatan ini, taat kita dalam ibadah kepada Allah, sekali lagi jangan sampai muncul dari perilaku kita sebagai orang yang sombong di hadapan Allah dengan menganggap remeh orang lain, merasa orang lain tidak ibadah, tidak taat, kita merasa diri sudah taat, sudah rajin ibadah. Terasa seperti itu saja, itu adalah sombong yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keempat sifat ini, keempat hal ini dapat kita maklumi, kita pahami, kita renungkan baik-baik agar amal soleh kita tidak hangus terbakar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa sehingga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin